Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu kelas 8 semua yang berada di rumah? Semoga kita masih diberikan kesehatan, semangat, pantang menyerah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan agar selalu kita tetap sehat. Oke anak ibu, sebelum kita melanjutkan materi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak ibu, kelas 8 semua yang berada di rumah, jumpa kembali belajar daring. Jangan bosan ya, tetap semangat, pantang menyerah. Bagaimana lagi sudah begini situasi dan kondisinya, kita tetap selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa belajar seperti biasa. Oke anak ibu, tentu kalian masih ingat materi kita minggu yang lewat, bukan? Materi kita minggu yang lewat yaitu mengenai tentang iklan. Mengenai tentang iklan, yaitu menulis langkah-langkah membuat iklan, langkah-langkah membuat slogan, langkah-langkah membuat poster. Tentu itu semua kalian sudah paham, bukan? Oke anak ibu, sekarang materi kita yaitu tema baru. Ya, materi kita tema baru ini ya tetap belajar bahasa Indonesia untuk kelas 8 yaitu mengenai tentang teks eksposisi. KD 3.5 mengidentifikasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan yang dibaca. Adapun indikator 3.51 memahami pengertian teks eksposisi. 3.5.2 memahami ciri khusus teks eksposisi. 3.5.3 memahami unsur-unsur teks eksposisi. 3.5.4 memahami jenis-jenis teks eksposisi. Oke, nah Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita, 1. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah. 2. Menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer yang diperdengarkan dan yang dibaca. Oke, nah Ibu, adapun ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif, uraian objek jelas, penulisan teks eksposisi ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. C. Teks memuat fakta. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar informasi yang disampaikan lebih konkret. Oke, anak ibu, adapun pengertian teks eksposisi atau exposition berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Eksposisi ditulis dalam paragraf dengan tujuan untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca tertentu. Selanjutnya, menentukan informasi dalam teks eksposisi. Adapun unsur-unsur teks eksposisi
Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga dengan pendapat. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan pujukan. Sementara itu, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan halayak atau pembaca. Oke, anak ibu, tentu kalian sudah bisa membedakan gagasan dan fakta. Tentu gagasan merupakan suatu opini, sedangkan fakta adalah merupakan suatu hal yang sudah pasti, tidak bisa diragukan lagi. Oke anak ibu, inilah mengenai tentang informasi dalam teks eksposisi. Adapun jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi dapat dikembangkan beberapa jenis. A. Teks eksposisi berbentuk identifikasi. B. Teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. C. Teks eksposisi berupa ilustrasi. D. Teks eksposisi yang berupa klasifikasi. E. Teks eksposisi berupa definisi. F. Teks eksposisi yang berupa analisis. Adapun contoh eksposisi identifikasi, udara bersih dan sehat ini merupakan udara yang murni, sejuk dan terasa segar apabila kita hirup. Udara bersih merupakan udara yang murni, belum tercampur dengan berbagai benda asing, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Udara bersih dan sehat ini memiliki ciri-ciri berikut. Oke anak ibu, itulah tadi mengenai tentang teks eksposisi. Apa tadi teks eksposisi? Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud tujuan. Sedangkan teks eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal penting. Ya tentu, kalian senang membaca surat kabar atau majalah. Di dalam media massa, di surat kabar atau majalah, tentu di sana kamu lebih mudah mendapatkan teks eksposisi. Oke anak ibu, pertemuan kali ini, 2 kali pertemuan, ya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini materi kita. Dan juga penugasan pertemuan ini belum diberikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.